Nah, sekarang kita masuk ke yang menu kedua, yaitu tentang syarat-syarat paragraf dalam bahasa Indonesia ragam ilmiah. Yang pertama adalah kesatuan atau keutuhan gagasan. Itu yang seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Ada paragraf, ini punya 3 kalimat. Nah, yang dimaksud dengan kesatuan dan keutuhan gagasan itu jika dalam satu paragraf ini antar kalimatnya itu memiliki kohesi. Ya, kohesi. Jadi misalnya mahasiswa yang tergabung dalam tim desain Lampung memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka, nah di sini kata mereka ini yang menjadi kohesi ya. Merekanya ini merujuk ke siapa? Ke mahasiswa kan? Kemudian mereka membuat film kartun yang berisi kritik sosial tentang pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, kritik sosial itu, nah kritik sosial di sini mengacu ke kata kritik sosial yang ada di kalimat kedua. Dengan demikian, kritik sosial itu disampaikan dengan cara kreatif dan tidak anarki sehingga tidak meresahkan masyarakat. Jadi, satu paragraf punya 3 kalimat, nah masing-masing kalimat penjelas ini menggunakan kosakata yang merujuk ke kalimat sebelumnya. Kemudian, yang kedua, kelengkapan gagasan. Itu ketika dalam satu paragraf, itu kita tidak berpindah ke paragraf baru ketika kalimat-kalimat dalam satu paragraf itu masih menunjang satu ide pokok dalam paragraf itu. Gitu ya. Jadi kan satu paragraf yang baik itu yang terdiri atas satu paragraf dan beberapa kalimat penjelas. Nah, kita tidak berganti ke paragraf baru, tidak membuat paragraf baru lagi ketika kalimat-kalimat penjelas itu masih mendukung ide pokoknya tadi. Baru kalau kalimat penjelasnya ini dikira sudah tidak sesuai dengan ide pokoknya, nah disitulah kita baru boleh membuka paragraf baru. Seperti itu yang dimaksud dengan kelengkapan gagasan. Contohnya seperti ini, Ketua Umum Yayasan Tim Olimpiade Fisika Indonesia, Yohanes Surya, telah mengembangkan animasi untuk bahan ajar dan melatih anak-anak berbakat. Animasi permainan yang terintegrasi dalam perangkat lunak komputer ini terdiri atas puluhan varian dengan materi beragam. Jadi kan tadi ide pokoknya tentang Olimpiade Fisika terkait dengan pengembangan animasi untuk bahan ajar anak ya. Nah, kemudian di paragraf kedua ini masih membahas tentang animasi yang diperlombakan dalam Olimpiade Fisika. Kemudian di kalimat ketiga, dari materi matematika yang ada fungsi penambahan, perkalian, pembagian, dan logika. Ini juga masih berbicara tentang isi dari animasi permainan yang dibuat oleh tim Olimpiade Fisika ini. Begitu juga dengan kalimat keempat dan yang masih membahas tentang isi dari animasi yang dibuat dalam bahan ajar, ditinjau dari segi fisika dan biologinya. Kemudian di kalimat kelima, seluruh materi itu dikemas dalam bentuk permainan yang menarik dan variatif. Nah, seluruh materi itunya ini merujuk kemana? Masih ke animasi yang diperlombakan atau dalam Olimpiade Fisika dan disusun oleh tim